Peti mati ini agak aneh. Untuk membuatnya menyerah begitu saja, Xiaoyan hanya mencoba menggunakan metode memprovokasi. Saya tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Tapi ini terlalu mulus, tapi sepertinya ada masalah saat pikiran Xiaoyan bergerak. Peti mati Dewa Iblis keluar dari kabut merah, mengambang di depan Xiaoyan. Seluruh tubuh peti mati ini berwarna merah tua. Di atasnya itu juga diukir dengan 9 tekstur berbeda. Mereka semua tampak seperti 9 monster yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Terlihat seperti hidup, menatap untuk waktu yang lama, rasanya ukiran ini menggeliat. Hal yang paling keterlaluan adalah bahkan di luar peti mati. Namun Anda masih bisa merasakan tekanan penekan yang kuat yang terpancar darinya. Bagus, peti mati ini memang merupakan harta karun. Xiaoyan menunjukkan ekspresi puas. Hanya saja, cara penyegelan ini memerlukan penggunaan cincin tersendiri. Ini juga dirilis setelah cincinnya yang dilempar oleh Yan Yuan hancur. Tidak ada kekurangan Naji Xiaoyan. Cincinnya dikosongkan, itu sebabnya dia memasukkan peti mati penyegel Dewa Iblis ke dalamnya. Bahan peti mati ini sangat keras. Saya tidak tahu apakah ini memiliki efek lain. Lalu Xiaoyan membalikkan telapak tangannya. Ada lebih dari 10 cincinnya di telapak tangannya, ini semua dikumpulkan dari Yan Yuan. Jiwa Xiaoyan menyapu satu persatu. Ekspresi kekecewaan langsung muncul di matanya, ada beberapa hal yang mengganjal. Tapi kebanyakan tentang pemurnian wayang, pada dasarnya tidak berguna bagi saya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Segera bendera penekan jiwa muncul di tangannya. Xiaoyan mengibarkan bendera yang menenangkan jiwa. Kabut ungu muncul, ini Yetian, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Jaga semua makhluk hidup, ada perang yang sedang terjadi. Tertarik, Xiaoyan berkata perlahan. Yetian adalah roh jahat, itu lahir karena perang. Perang menjadi lebih intens, itu menjadi lebih kuat. Tidak tertarik, Anda tidak akan membiarkan saya pergi, Yetian berkata dengan marah. Jika setelah perang ini, apa aku berjanji akan melepaskanmu, ucap Xiaoyan. Saya tidak percaya, jawab Yetian tegas. Mengapa? Xiaoyan bingung. Saya tidak percaya, karena saya tidak percaya. Katakan padaku berapa lama kamu menahanku di sini? Yetian bertanya pada Xiaoyan. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa ratus tahun. Tanpa basa-basi, apakah kamu mau? Jika Anda tidak mau, teruslah masuk. Xiaoyan berencana untuk menyajikan sesuatu yang sulit kepada Yetian terlebih dahulu. Yang terakhir ini telah diuji sebelumnya. Ia juga seorang ahli yang menolak mengambil tindakan lunak dan keras. Tapi di dunia nyata Suanya, perang antara Shaanxi dan Taixu belum benar-benar pecah. Memang benar saya tidak bisa membuat janji yang akurat kepada Yetian. Apakah kamu tidak ingin membunuh seseorang? Bunuh orang seperti Rami, menyerap roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dapat membawa Anda kembali ke puncak. Tidakkah Anda menginginkan perasaan menyenangkan dan menyegarkan ini? Kedengarannya cukup menggoda. Tapi manusia tercela sepertimu, hal yang bagus. Masih ada suara keraguan di antara awan ungu dan hitam. Tapi aku bilang aku tidak bisa membiarkanmu pergi sampai perang ini selesai. Xiaoyan tersenyum dan berkata, perang apa? Perang dunia Taixu menyerang Xian 11. Saya ingin memenangkan pertempuran ini. Perang dunia, ini menarik. Bagus, itu kesepakatan. Tapi Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Jika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu harus melepaskan aku. Tidak mungkin jahat, itu kesepakatan. Xiaoyan mengangguk. Berkata dengan serius, saya mencium bahwa tempat ini dipenuhi dengan roh jahat. Mari kita lihat, apakah kita bisa mulai dari sini? Suara awan ungu dan hitam keluar. Kamu tidak ingin melarikan diri kan? Xiaoyan mengangkat alisnya dan berkata, manusia tercela, aku bukan kamu dan asal-usulku masih dalam benderamu yang rusak. Di mana saya bisa melarikan diri? Hanya, ingatlah untuk memberitahuku ketika kamu ingin pergi. Baiklah, saya punya sesuatu di sini. Mungkin Anda bisa melihat apakah itu berhasil, kata Xiaoyan. Dia baru saja melemparkan naja di tangannya ke arah Yetian. Naji menghilang ke dalam awan ungu dan hitam. Yetian tanpa tubuh konkret, Xiaoyan juga merasa aneh saat melihatnya. Kenapa dia sepertinya sedang berbicara dengan awan?
Long Biao menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Saya merasa sangat aneh. Jin Dongming memandangi awan ungu dan hitam, matanya suram. Roh jahat yang sangat kuat, Jin Dongming berkata dengan suara rendah. Dia merasakan nafas yang terus-menerus keluar dari awan ungu dan hitam. Roh jahat, kenapa aku tidak merasakannya? Long Biao berkata dengan ragu. Roh jahat ini disebut juga roh terlarang. Hanya hal-hal jahat yang memilikinya. Awan ini tidak biasa, kata Jin Dongming. Sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang hal itu. Jin Dongming, Long Biao, Songgu dan Xi Xiao, mereka berempat mengawasi dari kejauhan. Mereka selalu seperti ini. Xiao yang tidak akan pernah maju dengan mudah sebelum semuanya selesai. Kewaspadaan Dang Mazai mengamati kata dan ungkapan adalah hal yang paling mendasar. Ekspresi keempat orang itu pada dasarnya sama. Terkadang terkejut, terkadang tercengang, terkadang ragu-ragu. Mereka akan terkejut saat menyaksikan pertarungan Xiao Yan. Anda akan terkejut saat melihat beberapa gerakan kuat Xiao Yan, kemudian dia merasa bingung saat melihat Xiao Yan mengeluarkan beberapa benda aneh ke mereka. Xiao Yan hanyalah sebuah keberadaan yang tak terduga. Sesaat kemudian beberapa cincin menyembur keluar dari antara awan ungu kehitaman. Tidak banyak manfaatnya, tapi mayat di salah satunya bisa digunakan. Hanya saja sebagian besar mayat tersebut terlalu lemah. Kurang dari sepertiganya dapat digunakan. Darah ini cukup bagus, memiliki beberapa efek. Adapun yang lainnya, percuma saja. Jika kamu ingin membentuk pasukan boneka iblis, itu akan makan waktu berapa lama? Xiao Yan bertanya. Kondisi Shangxi saat ini tidak diketahui. Dia masih ingin kembali dan melihatnya. Ingin mengandalkan dukungan dari dunia kuno abade dan iblis, saya khawatir masih ada beberapa kesulitan. Anda masih harus mengandalkan diri sendiri, mampu membentuk pasukan boneka iblis yang kuat. Lalu Xiao Yan masih memiliki cukup Void God Armor di tangannya. Ini akan membuat bonekanya lebih kuat. Taitsu ingin menyulut perang dengan perang, kemudian Xiao Yan bisa melakukan hal yang sama. Mereka melahirkan tubuh mereka melalui Taitsu Shenhao. Bertarunglah dengan Void God Armor, maka Xiao Yan hanya membutuhkan Ye Tian untuk bekerja sama. Bisa juga membuat pasukan boneka yang kuat. Setelah memakai Void God Armor, kekuatan tempurnya tidak hanya tidak lebih lemah dari Taitsu, mungkin bahkan lebih kuat. Ye Tian melepaskan mayat yang dipilih dari ring. Semua mayat ini membeku menggantung di depan awan ungu dan hitam. Tapi Ye Tian hanya memilih kurang dari 10, bahkan tidak sampai sepertiganya. Meski banyak mayat, tapi kebanyakan dari mereka terlalu lemah. Atau kerusakannya terlalu serius. Pasukan boneka iblisku lebih baik kekurangan daripada berlebihan. Setiap orang harus menjadi elit, suara Ye Tian datang. Ia hanya memilih 10 mayat ini, 2 diantaranya adalah binatang buas dan makhluk hampa. Terserah kamu untuk memutuskan, jangan malu. Kalau begitu Xiao yang tidak berlebihan. Selama pasukan boneka iblis yang diciptakan oleh Ye Tian lebih kuat, semakin baik. Jangan hanya berpikir bahwa Anda memiliki reputasi yang baik dalam kepedulian terhadap semua makhluk hidup. Iblisku, Ye Tian, tidak sia-sia. Tanpa diduga, hari lain akan terjadi, bahwa aku akan bekerja sama dengan manusia paling hina di dunia, sungguh luar biasa.